Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Elva Story, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Pernahkah Anda mendengar cerita seorang wanita biasa yang diremehkan di negerinya sendiri, lalu justru dimuliakan di negeri orang? Di sebuah kota kecil di Indonesia, Aisyah duduk sendirian di ruang guru yang sepi. Buku-buku latihan menumpuk di meja, sementara suara tawa murid-muridnya terdengar samar dari luar. Ia menarik napas panjang. Hari ini, seperti banyak hari sebelumnya, ia harus menghadapi murid-murid yang gemar menggoda dan meremehkannya. Sebagian memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas, sebagian lagi sengaja membuat keributan di kelas untuk menguji kesabarannya. Aisyah bukan tipe wanita yang mudah marah. Tatapannya lembut, suaranya pelan, dan penampilannya sederhana. Namun, justru sifat itu sering dianggap kelemahan. Rekan guru lain kadang menyindirnya, kalau mau dihargai murid, jangan terlalu baik. Tapi Aisyah hanya tersenyum, walau di dalam hatinya, ada perih yang tidak pernah ia ceritakan. Suatu sore, saat ia sedang merapikan meja, kepala sekolah datang membawa kabar yang tak terduga. Aisyah, ada tawaran mengajar di luar negeri. Di Arab. Seorang guru di sana mendadak sakit dan harus pulang. Mereka butuh pengganti segera. Bagaimana? Kau mau coba? Suaranya serius, matanya menatap penuh harap. Aisyah tertegun. Mengajar di Arab? Itu jauh di luar bayangannya. Ia tidak pernah membayangkan akan meninggalkan tanah air. Tapi hatinya berbisik, mungkin ini saatnya pergi. Mungkin ini kesempatan untuk melepaskan semua luka yang selama ini ia pendam. Tanpa banyak berpikir, ia menjawab, "Insya Allah, saya siap." Beberapa minggu kemudian, Aisyah berdiri di depan cermin sederhana di kamarnya. Ia mengenakan gamis abu-abu, jilbab yang menutup rapi, dan sepatu yang baru ia beli untuk perjalanan panjang itu. Matanya berkaca-kaca saat memandang koper di sudut kamar. Di dalamnya, selain pakaian dan buku, ia membawa doa ibunya, harapan baru, dan keberanian yang entah dari mana datangnya. Perjalanan ke Arab tidak mudah. Pesawat yang panjang jam terbangnya membuat tubuhnya lelah, dan ketika ia menapakkan kaki di Bandara Riyadh, udara gurun yang kering menyambutnya. Di luar bandara, seorang sopir sekolah menjemputnya. Mobil itu membawanya melewati jalan-jalan lebar yang dipenuhi gedung modern, bercampur masjid-masjid indah. Sesampainya di sekolah, Aisyah terpesona. Bangunannya tinggi dengan ket putih berkilau, halaman luas dengan pohon kurma yang berjejer rapi, dan suara anak-anak berlari di halaman. Ia disambut kepala sekolah setempat dan langsung diperkenalkan pada para guru lain. Meskipun bahasa menjadi tantangan, Aisyah mencoba tersenyum dan mengucap salam dengan fasih. Hari-hari pertamanya penuh ujian. Murid-murid di sini tidak kalah aktif dibanding di Indonesia, tapi mereka punya rasa hormat yang berbeda. Aisyah mengajar bahasa Inggris dengan metode sederhana, mengandalkan gambar, cerita, dan gerak tubuh untuk membuat mereka mengerti. Perlahan, senyum murid-murid mulai tulus, tawa mereka hangat, dan tatapan mereka penuh rasa ingin tahu. Di minggu ketiga, Aisyah bertemu seseorang yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Seorang pria berusia pertengahan 30-an, mengenakan taup putih dan sorban rapi, berjalan melewati halaman sekolah. Wajahnya tegas, matanya teduh, dan langkahnya penuh wibawa. Kepala sekolah bergegas mendekat, memberi salam hormat, lalu memperkenalkan, "Ini Tuan Khalid, ketua yayasan sekolah kita." Khalid hanya mengangguk dan tersenyum singkat, lalu melanjutkan langkahnya. Bagi Aisyah, itu hanyalah pertemuan biasa. Ia tidak tahu, dari balik senyum singkat itu, Khalid menyimpan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari terus berganti, dan Aisyah mulai merasa hidupnya di Arab lebih tenang. Ia belum tahu, takdir sedang diam-diam merangkai sebuah cerita yang jauh lebih besar dari sekadar perjalanan seorang guru di negeri asing. Pagi itu, udara gurun terasa lebih hangat dari biasanya. Aisyah berjalan menuju gerbang sekolah, sambil membawa beberapa buku tebal. Langkahnya ringan, meskipun matahari sudah mulai meninggi. Di halaman sekolah, murid-murid berlarian sambil tertawa. Sebagian melambaikan tangan kepada Aisyah, dan ia membalas dengan senyum yang tulus. Hari itu,
Aisyah mengajar di kelas tingkat akhir. Murid-muridnya cerdas, tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Ia menjelaskan materi dengan sabar, memberi contoh, dan terkadang bercerita tentang kehidupan di Indonesia. Murid-muridnya mendengarkan dengan antusias, bahkan beberapa mengajukan pertanyaan yang membuat kelas menjadi hidup. Setelah jam pelajaran usai, Aisyah duduk di ruang guru sambil menyesap air mineral. Tiba-tiba, pintu ruang guru terbuka, dan kepala sekolah masuk bersama Tuan Khalid. Tatapan semua guru seketika tertuju pada mereka. Khalid tampak membawa beberapa berkas dan berbicara pelan kepada kepala sekolah, lalu matanya sekilas beralih ke arah Aisyah. "Bagaimana pelajaran hari ini, Ustadzah?" tanya Khalid sambil mendekat. Aisyah terkejut mendapat sapaan langsung darinya. "Alhamdulillah, berjalan lancar, Tuan," jawabnya singkat, menjaga sopan santun. Khalid tersenyum tipis. "Bagus. Saya senang mendengar itu. Murid-murid kita beruntung memiliki guru seperti Anda." Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa membuat pipi Aisyah sedikit memanas. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali menunduk memandang buku-bukunya. Tidak ada yang istimewa, pikirnya. Mungkin itu hanya basa-basi seorang pimpinan yayasan. Namun, semenjak hari itu, Khalid mulai sering muncul di sekolah. Kadang ia datang untuk memeriksa fasilitas, kadang mengawasi ujian, dan kadang hanya sekadar berjalan-jalan di halaman sambil berbincang dengan guru. Setiap kali bertemu Aisyah, ia selalu meluangkan waktu untuk menyapa, menanyakan kabar, atau sekadar memberi komentar tentang cuaca hari itu. Awalnya, Aisyah tidak begitu memperhatikan. Tapi perlahan, ia menyadari bahwa kehadiran Khalid terasa berbeda. Tatapannya penuh perhatian, suaranya hangat, dan cara ia mendengarkan selalu membuat Aisyah merasa dihargai. Suatu sore, saat Aisyah sedang merapikan kelas, Khalid muncul di ambang pintu. "Ustadzah, saya melihat cara Anda mengajar tadi, luar biasa. Anda punya kesabaran yang jarang dimiliki orang," ucapnya. Aisyah tersenyum kecil. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk murid-murid, Tuan." "Tidak, ini lebih dari sekadar terbaik," jawab Khalid mantap. "Saya pernah melihat banyak guru di sini, tapi tidak ada yang seperti Anda." Aisyah terdiam. Pujian itu terasa tulus, tapi juga membuat hatinya berdebar. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang kegiatan yayasan, dan Khalid pun menjelaskan dengan antusias. Mereka berbicara cukup lama, hingga matahari sore mulai condong. Hari-hari berikutnya, gosip mulai beredar di antara guru. Bisik-bisik kecil terdengar di lorong dan ruang guru setiap kali Khalid datang dan berbicara dengan Aisyah. Sebagian menganggapnya hanya perhatian biasa, sebagian lagi mulai curiga ada rasa yang lebih. Aisyah berusaha tidak memikirkan itu, tetapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang ia sendiri sulit jelaskan. Malam itu, di kamar apartemennya yang sederhana, Aisyah duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit. Ia mengingat tatapan mata Khalid, kata-katanya, dan cara ia membuat Aisyah merasa seperti bukan sekadar seorang guru biasa. Ia mencoba menepis pikiran itu. Baginya, pekerjaannya adalah amanah yang harus dijaga, dan Khalid hanyalah pimpinan yang baik hati. Namun, takdir seringkali punya rencana yang berbeda. Dan bagi Aisyah, cerita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, Aisyah tiba di sekolah lebih awal dari biasanya. Langit Riyadh masih diselimuti cahaya lembut fajar, dan udara gurun yang dingin menyelinap melalui jilbabnya. Ia melangkah menuju ruang guru, sambil membawa beberapa lembar soal ujian yang telah ia susun semalam. Ketika ia membuka pintu, matanya tertumbuk pada sebuah bingkisan kecil di atas mejanya. Sebuah kotak berbalut kertas warna krem, dihiasi pita sederhana. Di atasnya ada secari kertas bertuliskan, "Untuk Ustadzah Aisyah, semoga bermanfaat dalam mengajar." Tulisan tangan itu rapi, dan meskipun tidak ada tanda nama, Aisyah bisa menebak siapa yang mengirimnya. Ia membuka perlahan kotak itu. Di dalamnya terdapat spidol warna-warni berkualitas tinggi, lengkap dengan penghapus magnetik. Barang sederhana, namun sangat berguna bagi seorang guru. Aisyah tersenyum tipis. Dalam hati, ia membisikkan doa agar Allah membalas kebaikan orang yang memberinya. Beberapa jam kemudian, Khalid muncul di halaman sekolah. Ia sedang berbicara dengan kepala sekolah,
ketika melihat Aisyah berjalan membawa buku-buku. "Ustadzah, boleh saya bantu membawakan?" tanyanya sambil menghampiri. "Oh, tidak perlu repot, Tuan. Ini ringan," jawab Aisyah dengan sopan. Khalid tetap mengambil sebagian buku dari tangannya, seolah tak menghiraukan penolakannya. "Guru yang baik harus fokus mengajar, bukan terbebani oleh tumpukan buku," ujarnya sambil tersenyum. Di ruang guru, beberapa rekan Aisyah memperhatikan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada yang sekadar menatap datar, ada pula yang saling berbisik. Aisyah berusaha tidak mempedulikan itu, tapi ia tahu, rumor akan semakin berkembang. Hari demi hari, perhatian Khalid semakin terasa. Ia sering menyempatkan datang ke kelas Aisyah untuk sekadar melihat proses belajar, dan setiap kali ada kegiatan sekolah, ia selalu menempatkan diri di dekatnya. Meski sikapnya tetap sopan dan tidak berlebihan, namun aura perhatiannya begitu jelas. Suatu sore, setelah jam pelajaran usai, Khalid mengundang seluruh guru untuk rapat singkat di aula. Topiknya adalah rencana perayaan kelulusan murid tingkat akhir. Saat rapat bubar, Khalid menghampiri Aisyah yang sedang membereskan catatan. "Ada waktu sebentar?" tanyanya. Aisyah mengangguk. Mereka berjalan keluar aula menuju taman sekolah yang mulai diterangi lampu-lampu kecil. Udara sore membawa aroma bunga yang tumbuh di sudut halaman. "Saya sering memperhatikan cara Anda mengajar," ucap Khalid, suaranya tenang namun serius. "Bukan hanya karena murid-murid menyukai Anda, tapi karena saya melihat kesungguhan yang jarang dimiliki orang lain." Aisyah menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya. "Saya hanya berusaha menjalankan amanah yang diberikan kepada saya, Tuan." Khalid menggeleng perlahan. "Bukan hanya amanah. Anda punya hati yang tulus. Itu yang membuat Anda berbeda." Percakapan itu singkat, namun membekas. Malamnya, Aisyah tidak bisa tidur. Kata-kata Khalid berulang kali terngiang di kepalanya. Ia tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar, atau hanya sekadar rasa hormat dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Namun, satu hal mulai ia sadari, ada jejak perhatian yang semakin nyata, dan ia tidak lagi bisa mengabaikannya. Musim dingin di Riyadh mulai terasa. Angin gurun membawa hawa sejuk yang menusuk kulit, membuat para murid datang ke sekolah dengan jaket tebal dan syal yang dililit rapi. Pagi itu, Aisyah mengajar dengan suasana kelas yang hangat, tawa anak-anak mengisi ruangan meski udara di luar menusuk tulang. Di tengah pelajaran, pintu kelas terbuka perlahan. Tuan Khalid berdiri di ambang pintu, menatap suasana belajar yang hidup. Murid-murid langsung memberi salam hormat, dan Aisyah ikut menundukkan kepala. "Silakan lanjutkan, Ustadzah." "Saya hanya ingin melihat sebentar," ucap Khalid sambil tersenyum. Aisyah melanjutkan mengajar, sesekali merasa gugup karena tatapan Khalid yang terus mengikuti gerakannya. Setelah pelajaran selesai, Khalid menghampiri. "Anak-anak sangat menghormati Anda. Itu tidak mudah dicapai di sini," katanya sambil berjalan di samping Aisyah menuju ruang guru. Aisyah menanggapi dengan senyum. "Saya hanya berusaha memahami mereka, Tuan. Setiap anak punya cara berbeda untuk mengerti pelajaran." Khalid mengangguk, matanya berbinar. "Dan itu yang membuat Anda istimewa." Beberapa hari kemudian, Aisyah diundang menghadiri acara peresmian perpustakaan baru di sekolah. Acara itu cukup besar, dihadiri orang tua murid, tokoh masyarakat, dan pejabat pendidikan. Saat Aisyah datang, ia terkejut melihat Khalid sendiri yang menyambut para tamu di pintu masuk. Ketika melihat Aisyah, senyumnya melebar. "Ustadzah, terima kasih sudah datang. Kehadiran Anda berarti untuk sekolah ini," ujarnya sambil menundukkan kepala sedikit, sebuah gestur sopan yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. Sepanjang acara, Aisyah beberapa kali merasa tatapan Khalid mengarah padanya. Tidak sekadar melihat, tapi seperti sedang menilai dan memahami. Perhatian itu membuat hatinya bergetar, meski ia mencoba menepisnya dengan mengalihkan pandangan. Sore harinya, setelah para tamu pulang, Khalid mendekati Aisyah yang sedang membantu merapikan meja. "Boleh saya antar pulang?" tanyanya. Aisyah sempat ragu, namun akhirnya mengangguk. Perjalanan mereka dari sekolah menuju apartemen Aisyah berlangsung tenang. Khalid sesekali bercerita tentang rencana sekolah, namun di tengah jalan, ia tiba-tiba berkata, "Sejak Anda datang,
suasana di sekolah ini berubah. Murid-murid lebih bersemangat, dan para guru mulai termotivasi. Saya rasa Anda membawa sesuatu yang berbeda. Kalimat itu membuat Aisyah terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia rasakan hanyalah kehangatan aneh yang mengalir di dadanya. Saat mobil berhenti di depan apartemennya, Khalid menatapnya sejenak sebelum berkata, "Jaga diri baik-baik, Ustadzah. Dan, terima kasih sudah datang ke negeri ini." Malam itu, Aisyah berdiri di jendela kamarnya, menatap lampu-lampu kota Riyadh yang berkelip. Untuk pertama kalinya sejak tiba di sini, ia merasakan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa beri nama. Ada rasa nyaman yang tumbuh, dan tanpa ia sadari, hatinya mulai terbuka. Hari itu, sekolah sedang mengadakan lomba membaca Al-Quran antar kelas. Aula besar dipenuhi murid, guru, dan beberapa orang tua. Aisyah duduk di kursi juri bersama dua guru lainnya, mendengarkan bacaan indah yang dilantunkan para peserta. Di tengah acara, ia melihat Khalid duduk di barisan depan bersama kepala sekolah. Wajahnya serius, namun sesekali tersenyum ketika seorang murid membaca dengan suara merdu. Saat pandangan mereka bertemu, Khalid mengangguk kecil, seolah memberi salam dari kejauhan. Aisyah membalas dengan senyum tipis, lalu kembali fokus pada acara. Setelah lomba usai, Khalid ikut berdiri memberikan penghargaan kepada para pemenang. Saat sesi foto bersama, ia berdiri tepat di samping Aisyah. Dalam keramaian kilatan kamera, Aisyah sempat mendengar suara Khalid berbisik pelan. "Ustadzah, saya ingin bicara dengan Anda nanti. Hanya sebentar." Selesai acara, Aisyah menunggu di ruang guru. Tak lama, pintu terbuka, dan Khalid masuk dengan langkah tenang. Ia duduk di kursi seberang Aisyah, menatapnya dengan mata yang sulit dibaca. "Saya sudah lama ingin mengatakan sesuatu," ucapnya. "Sejak pertama melihat Anda, saya tahu Anda berbeda. Bukan hanya karena cara mengajar Anda, tapi karena hati Anda yang tulus." Aisyah menelan ludah, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Saya tidak mengerti, Tuan." Khalid tersenyum samar. "Mungkin Anda belum perlu mengerti sekarang. Tapi saya ingin Anda tahu, perhatian saya bukan kebetulan. Saya menghargai Anda, lebih dari yang mungkin Anda kira." Ucapan itu membuat Aisyah terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun suara langkah guru lain terdengar di luar, membuat percakapan itu terhenti. Khalid berdiri, memberi salam, lalu pergi meninggalkan ruangan. Sejak hari itu, tatapan Khalid pada Aisyah menjadi semakin berbeda. Ada sesuatu yang hangat namun penuh keyakinan. Setiap kali bertemu, ia selalu menyempatkan beberapa detik untuk berbicara, meski hanya menanyakan kabar atau memberi komentar singkat tentang kelas. Namun, perhatian itu juga mulai memunculkan bisik-bisik yang lebih ramai di kalangan guru. Beberapa mulai berprasangka, sementara yang lain sekadar penasaran. Aisyah memilih diam, tidak ingin terjebak dalam gosip. Malamnya, Aisyah berbaring di tempat tidur sambil memandang langit-langit. Kata-kata Khalid siang tadi berulang-ulang terdengar di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya perasaan sepihak dari Khalid, ataukah takdir sedang membuka jalan bagi sebuah cerita yang lebih besar? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi yang jelas, hati Aisyah mulai merasakan sesuatu yang perlahan menghangatkan hari-harinya. Dan ia sadar, rahasia di balik tatapan itu, semakin sulit untuk diabaikan. Pagi itu, Aisyah tiba di sekolah dengan langkah tergesa. Ia terlambat beberapa menit, karena harus menunggu taksi yang jarang lewat. Saat membuka pintu kelas, murid-murid sudah duduk rapi, dan di meja guru ada sebuah amplop putih. Aisyah mengangkatnya dengan ragu. Di bagian depan, hanya tertulis namanya dengan huruf Arab yang indah. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat kartu undangan berwarna emas dengan hiasan ukiran di tepinya. Tulisan di dalamnya berbunyi, "Kami mengundang Ustadzah Aisyah untuk menghadiri makan malam di rumah keluarga Khalid, Jumat malam, pukul 8. Jantungnya berdegup cepat. Ini pertama kalinya ia diundang ke rumah seseorang di sini, apalagi rumah keluarga seorang ketua yayasan. Ia mencoba mengatur napas, namun rasa gugup terus menghantuinya sepanjang hari. Di sela jam istirahat, Khalid muncul di ruang guru. "Ustadzah, saya harap Anda menerima undangan saya," katanya dengan senyum tenang.
Itu bukan acara besar, hanya keluarga dekat saja. Ada hal yang ingin saya bicarakan secara pribadi, tapi saya ingin Anda mengenal rumah dan keluarga saya terlebih dahulu. Aisyah menunduk sopan. Insya Allah, saya akan datang, Tuan. Khalid mengangguk pelan, lalu meninggalkan ruangan. Hari-hari menjelang Jumat terasa panjang. Aisyah mempersiapkan diri sebaik mungkin, memilih gamis sederhana berwarna biru tua dan jilbab putih bersih. Saat malam itu tiba, sebuah mobil hitam menjemputnya di depan apartemen. Sopir yang ramah membawanya melewati jalanan Riyadh yang berkilau oleh lampu kota. Sesampainya di rumah keluarga Khalid, Aisyah terpesona. Bangunan megah dengan arsitektur Arab klasik berdiri anggun, dikelilingi taman yang terawat. Khalid sendiri menyambutnya di pintu dengan senyum hangat. "Selamat datang, Ustadzah. Silakan masuk." Di dalam, ia diperkenalkan pada ibu Khalid yang menyambut dengan ramah, serta beberapa saudara perempuannya. Suasana makan malam hangat dan penuh canda, membuat Aisyah perlahan merasa nyaman. Khalid sesekali menatapnya dari ujung meja, tatapan itu tetap sama, hangat namun penuh arti. Usai makan malam, Khalid mengajak Aisyah berjalan di halaman belakang. Lampu taman memantulkan cahaya lembut di permukaan kolam kecil. "Ada banyak hal yang ingin saya katakan, tapi saya menunggu waktu yang tepat," ucap Khalid pelan. "Malam ini, saya hanya ingin Anda tahu bahwa keluarga saya menyambut Anda dengan baik. Itu penting bagi saya." Aisyah terdiam, menatap pantulan cahaya di air. Hatinya berdebar, bukan hanya karena kata-kata Khalid, tapi karena firasat bahwa undangan ini hanyalah langkah awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah makan malam di rumah keluarga Khalid terasa berbeda. Aisyah mulai menerima perlakuan yang lebih ramah dari guru-guru lain. Beberapa bahkan memuji bahwa ia cepat beradaptasi di lingkungan sekolah. Namun, di balik itu, bisik-bisik tetap terdengar tentang kedekatannya dengan ketua yayasan. Pagi itu, setelah pelajaran usai, Khalid muncul di kelas Aisyah. Ia menunggu sampai semua murid keluar, lalu berdiri di dekat pintu. "Ustadzah, bisakah kita bicara sebentar di ruang perpustakaan?" tanyanya. Nada suaranya serius, membuat Aisyah mengangguk tanpa banyak bertanya. Di perpustakaan yang sepi, mereka duduk di meja dekat jendela. Cahaya matahari sore masuk, menciptakan bayangan lembut di wajah Khalid. Ia menatap Aisyah cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Saya sudah mengenal banyak guru, Aisyah. Tapi tidak ada yang seperti Anda. Anda bukan hanya mengajar, tapi menyentuh hati anak-anak dan membuat mereka merasa berharga." Aisyah menunduk, mencoba meredam rasa gugup. "Saya hanya melakukan kewajiban, Tuan." Khalid tersenyum tipis. "Tidak. Anda melakukan lebih dari itu. Dan, saya ingin Anda menjadi bagian dari hidup saya, bukan hanya sekolah ini." Aisyah tersentak. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ia memandang Khalid, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Maksud Anda?" Khalid menghela napas dalam-dalam. "Saya ingin menikah dengan Anda, Aisyah. Saya sudah memikirkan ini sejak beberapa bulan lalu. Saya melihat bagaimana Anda bersabar, bagaimana Anda membawa ketenangan di sekitar Anda. Dan saya yakin, Anda adalah wanita yang tepat untuk mendampingi saya." Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aisyah tidak langsung menjawab. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia sering dibuli murid di Indonesia, saat ia merasa tak berarti, hingga akhirnya ia memutuskan datang ke negeri asing ini. Semua terasa seperti perjalanan panjang yang tiba-tiba membawa dirinya ke titik ini. "Apa? Keluarga Anda setuju?" tanyanya pelan. Khalid mengangguk mantap. "Mereka sudah mengenal Anda dan menyukai Anda. Mereka melihat apa yang saya lihat." Aisyah menarik napas panjang. Hatanya berdebar kencang, namun ada juga rasa hangat yang merayap perlahan. Ia belum memberi jawaban, tapi di lubuk hatinya, ia tahu ini adalah awal dari sebuah bab yang akan mengubah seluruh hidupnya. Khalid menatapnya dengan sabar. "Tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkan baik-baik. Saya akan menunggu." Ia lalu berdiri, meninggalkan Aisyah sendirian di perpustakaan yang kini terasa seperti menyimpan rahasia besar, rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu.
3 hari berlalu sejak Khalid menyatakan niatnya. Selama itu, hati Aisyah dipenuhi rasa bimbang. Malam-malamnya dihabiskan dengan doa dan istikharah, memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan keputusan yang benar. Ia menyadari, menikah bukan sekadar tentang perasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan masa depan. Pada malam keempat, Aisyah menerima pesan singkat dari Khalid. Jika Ustadzah berkenan, saya ingin berbicara sekali lagi. Malam ini, di taman sekolah, setelah maghrib. Aisyah datang mengenakan gamis sederhana. Udara malam di Riyadh terasa hangat, namun ada semilir angin yang membuatnya sedikit gugup. Taman sekolah sepi, hanya lampu taman yang menyala lembut. Khalid sudah menunggu di bangku dekat kolam kecil, tempat mereka pernah berbincang singkat beberapa bulan lalu. Ketika Aisyah duduk, Khalid menatapnya dengan tatapan penuh harap. Saya tidak ingin memaksa. Tapi saya berharap, malam ini, Anda sudah menemukan jawaban, katanya pelan. Aisyah mengangguk pelan. Saya sudah memikirkan semuanya. Tentang pekerjaan saya di sini, tentang keluarga saya di Indonesia, dan tentu saja, tentang perasaan saya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, dan saya sadar, Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Saya menerima lamaran Anda, Tuan Khalid. Tatapan Khalid melembut, namun mata itu memancarkan cahaya bahagia yang sulit disembunyikan. Ia menunduk, mengucap syukur. Alhamdulillah. Terima kasih, Aisyah. Insya Allah, saya akan menjaga Anda seumur hidup saya. Malam itu, taman sekolah menjadi saksi awal sebuah janji suci. Khalid dan Aisyah sepakat untuk mengabari keluarga masing-masing. Beberapa minggu kemudian, sebuah pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan dilangsungkan di rumah keluarga Khalid. Bagi Aisyah, perjalanan ini seperti mimpi yang tak pernah ia duga. Dari seorang guru yang sering dibuli di kampung halaman, ia kini menjadi istri seorang ketua yayasan di negeri asing. Tapi yang lebih penting dari itu semua, ia menemukan bahwa harga diri dan kebahagiaan sejati datang ketika seseorang berani melangkah keluar dari rasa takut dan percaya pada rencana Allah. Dan di balik semua itu, ia selalu mengingat bahwa sebuah tatapan hangat di sela kesibukan sekolah ternyata adalah awal dari takdir indah yang kini ia jalani. Hidup seringkali membawa kita pada jalan yang tidak pernah kita duga. Aisyah, seorang guru muda dari Indonesia, mungkin tak pernah membayangkan bahwa hinaan dan perlakuan buruk yang ia terima di tanah kelahirannya justru menjadi pintu pembuka menuju perjalanan hidup yang lebih besar. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap luka, setiap air mata, dan setiap rasa terpinggirkan bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Pertama, cerita ini mengingatkan kita tentang kesabaran dan keteguhan hati. Aisyah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Saat murid-muridnya di Indonesia membuli dan merendahkan martabatnya, ia memilih untuk tetap mengajar dengan hati yang ikhlas. Kesabaran itu membawanya pada kesempatan baru, ketika Allah membukakan jalan untuk mengajar di negeri orang. Seringkali, kita ingin semua terjadi cepat, namun Allah punya cara dan waktu terbaik untuk menjawab doa kita. Kedua, kisah ini mengajarkan tentang keberanian keluar dari zona nyaman. Tidak semua orang berani meninggalkan tanah air, keluarga, dan budaya yang sudah dikenal, lalu memulai hidup di tempat yang asing. Aisyah mengambil risiko itu. Perjalanannya ke Arab bukan hanya tentang mencari pekerjaan baru, tetapi juga tentang mencari versi terbaik dari dirinya. Di dunia yang serba penuh ketidakpastian, keberanian seperti inilah yang memisahkan antara mereka yang hanya bermimpi dan mereka yang benar-benar menggapai mimpi. Ketiga, dari hubungan antara Aisyah dan Khalid, kita belajar bahwa kejujuran hati akan menemukan jalannya sendiri. Khalid melihat Aisyah bukan dari kecantikan fisik semata, melainkan dari ketulusan, keikhlasan, dan akhlak yang terpancar dari setiap tindakannya. Ini menjadi pelajaran bahwa nilai sejati seseorang tidak pernah terletak pada penampilan luar, melainkan pada kualitas hati dan sikapnya terhadap orang lain. Keempat, kisah ini mengajarkan tentang takdir dan rencana Allah yang sempurna. Kadang kita tidak mengerti mengapa harus melalui kesulitan, tapi belakangan kita menyadari bahwa semua itu adalah persiapan menuju hal yang lebih baik. Jika Aisyah tidak pernah mengalami kesulitan di Indonesia, mungkin ia tidak akan sampai ke Arab, tidak akan bertemu Khalid, dan tidak akan menemukan kebahagiaan baru. Setiap langkah, bahkan yang terasa berat,
ternyata adalah bagian dari peta perjalanan hidup yang sudah Allah rancang. Kelima, cerita ini menegaskan pentingnya memiliki harga diri dan menjaga prinsip. Sepanjang perjalanannya, Aisyah tidak pernah mengorbankan martabatnya. Meski mendapat perhatian khusus dari Khalid, ia tetap menjaga batas, tetap fokus pada pekerjaannya, dan tidak tergoda oleh kenyamanan sesaat. Keputusannya untuk menerima lamaran Khalid lahir dari pertimbangan matang, bukan karena tekanan atau iming-iming status. Akhirnya, pesan terbesar dari kisah ini adalah, jangan pernah meremehkan diri sendiri hanya karena perlakuan buruk orang lain. Nilai kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Hidup ini akan selalu memiliki orang yang meremehkan atau bahkan menyakiti, tetapi kita punya pilihan. Tetap terpuruk atau bangkit dengan kepala tegak. Aisyah memilih untuk bangkit. Dan pilihannya itu membawanya pada kebahagiaan yang mungkin tidak akan ia temukan jika ia menyerah di tengah jalan. Maka, ketika hidup terasa berat, ketika dunia seolah menutup pintu, ingatlah bahwa mungkin Allah sedang menyiapkan pintu lain yang lebih indah. Pintu yang hanya akan terbuka bagi mereka yang tetap berjalan dengan sabar, berani, dan penuh keyakinan. Karena di ujung jalan yang penuh liku, selalu ada cahaya yang menanti, bagi mereka yang percaya pada rencananya.